Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun al-hilm yang hubungannya dengan sifat manusia, maka dikatakan oleh Imam Ar-Raqib rahimahullah, al-hilmu itu adalah menahan diri ketika datang amarah. Saat kita itu marah, itu menahan diri, ya, tidak melampiaskan marahnya itu, ya, menahan emosinya tadi. Itu al-hilm, ya. Jadi manusia kalau punya al-hilm tadi itu, dia kalau marah, dia menahan marahnya itu, ya. Dan itu adalah merupakan apa? Ciri orang yang takwa, ya. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, itu kan tujuannya supaya kita takwa. Salah satu ciri takwa apa? Wal kaziminal ghaiz. Orang yang apa? Menahan marah. Maka ketika panjenengan berpuasa, diajak bertengkar, apa? Dihina, dicaci maki, dicela, tidak melawan kan? Disuruh mengatakan apa? Inni shaim. Sesungguhnya saya sedang puasa. Itu melatih kesabaran. Bukan berarti kalau sudah bulan Ramadan lewat kemudian kita melampiaskan kemarahannya, bukan. Ayo saiki wis mari Ramadan, ayo lek kate gelut. Bukan begitu, ya. Tapi hendaknya kita tetap, ya, menahan amarah, ya. Al-Jahid berkata al-hilm itu adalah tidak menyiksa atau membalas ketika sangat marah, padahal dia sangat mampu untuk melaksanakannya, ya. Jadi tidak membalas, ya, ketika dia sangat marah, padahal dia itu mampu untuk melaksanakannya. Itulah orang yang hilm. Ya, saya pernah membaca Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau itu pernah dijebloskan ke dalam penjara oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Ya, kemudian beliau ini dicambuk, dipukul, dicambuk sampai bercucuran darah. Ya. Tetapi apa kata Imam Ahmad? Sesungguhnya saya telah menghalalkan perbuatannya Abu Ishaq. Maksudnya adalah Al-Mu'tasim. Maksudnya apa? Dia memaafkan, dia menghalalkan. Begitu juga dengan Imam Malik, ya. Itu halim, hilm, ya. Jadi dia itu memaafkan, sabar. Sama seperti ketika apa? Nabi SAW ketika ke Taif berdakwah, ditolak, didustakan, diusir, dilempar dengan batu sampai bercucuran darah Nabi SAW. Tapi Nabi masih berdoa, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ya. Jadi meskipun Nabi SAW itu dilempar bercucuran darah, tapi hilm tadi, penyantun Nabi SAW, gampang memaafkan, ya. Nah biasanya kan kita sekarang banyak halal bihalal Pak, ya, di RT, ya toh, di sekolah, di kantor, halal bihalal. Halal bihalal itu kita memaafkan orang, ya, seperti itu. Silaturahim, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, ya. Dan itu memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari makna ini tadi, ya, maka nampak jelas betapa tinggi kesabaran para nabi terhadap siksa yang dilancarkan kaum mereka, dan betapa besar sifat hilm, ya, penyantun dan sabarnya para nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam, ya. Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang sangat besar, yaitu di hari kiamat. Pemuka-pemuka dari kaum mereka berkata, sesungguhnya kami memandang kamu, Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata.
Nuh menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam." Bayangkan, Nabi Nuh alaihissalam sama kaumnya dituduh apa? Kami memandang kamu ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Tapi Nabi Nuh hanya mengatakan apa? "Wahai kaumku, tidak ada kesesatan sedikit pun padaku, tetapi aku ini adalah utusan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam." Ya, Nabi Nuh 950 tahun. Beliau menyeru siang dan malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu apa? Tidak mendapatkan pengikut kecuali hanya sedikit saja, ya, begitu. Tapi Allah selamatkan. Kemudian berikutnya yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 65 dan 67, ya. Ini kepada kaum Ad, ya. Yaitu saudaranya yang diutus yaitu Hud, ya. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun qala al mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadzibin qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud alaihissalam. Dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan yang kurang akal. Dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam." Nabi Hud juga dikatakan apa? Kamu kurang akal. Nabi Hud juga dituduh apa? Kami memandang kamu ini adalah seorang yang pendusta. Bayangkan, Nabi Hud yang menyeru mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga didustakan dalam. Tapi Nabi Hud sabar, Nabi Nuh juga sabar. Nah, banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, bagaimana sifat ilmunya para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi dan rasul itu tidak sabar, Bu, ya. Ya, misalkan Nabi Muhammad SAW itu tidak sabar ketika berdakwah, kemudian dicela, didustakan dan lain sebagainya, disakiti. Ya, Islam itu mungkin tidak akan sampai ke Ageng Geribik ini, Pak, ya. Ya, tapi karena kesabaran yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka bisa terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya ada seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku kasar terhadapnya. Maka para sahabat hendak memukulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah ia, karena sesungguhnya pemilik hak, ya, pemilik hak hutang maksudnya, memiliki hak untuk berbicara. Belilah unta, lalu berikanlah kepadanya." Mereka berkata, "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua usianya." Rasulullah SAW bersabda, "Belilah itu dan berikan kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik di dalam membayar hutang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi punya utang unta, ditagih dengan cara yang keras, kasar. Ya. Sahabat tidak terima. Ya. Tapi Nabi menyuruh apa? Sudah, biarkan. Dia memang punya hak. Beli unta. Tidak ada ya Rasulullah yang kecil, yang tua, lebih tua, tidak apa-apa. Berikan saja. Beli, berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik di dalam membayar hutang. Ya. Nah, ini bukan riba, Pak, ya. Misalkan pinjam 10 juta, nanti dibayar 10 juta, kemudian dikasih hadiah misalkan 500 atau 1 juta, tidak apa-apa, ya. Pinjam unta yang kecil, dikembalikan nanti unta yang agak besar. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik di dalam membayar hutang, ya, begitu. Kemudian Nabi SAW, ya, itu digambarkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Dari Anas bin Malik dia berkata, saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau mengenakan pakaian dari Nigeria yang pinggirannya tebal. Tiba-tiba salah seorang Arab Badui mengetahuinya, seraya menarik baju beliau dengan keras. Anas berkata, saya melihat sisi pundak Nabi SAW berbekas merah karena kerasnya tarikan orang Badui itu terhadap baju beliau. Arab Badui tadi berkata, wahai Muhammad, berilah saya dari harta Allah yang ada pada dirimu. Lalu beliau menoleh kepadanya sambil tertawa. Kemudian memerintahkan sahabat untuk memberikannya pakaian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita marah Pak ya, marah mesti kita ya, pakai baju kemudian ya selendangnya ditarik surbannya mungkin ya sampai membekas itu. Nah, Rasulullah SAW tertawa. Ya, jadi para Rasul, para Nabi itu kalau yang disakiti fisiknya dirinya mereka sabar, termasuk Rasulullah SAW. Tapi kalau yang sudah disinggung masalah agama, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah. Ya, beliau seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi di sini Rasulullah sudah ada Mas? Belum. Ya, Rasulullah SAW memperlihatkan sifat apa? Al-hilm, ya. Sifat yang sabar, sifat yang penyantun kepada para sahabatnya, ya, sebagai akhlak yang direalisasikan di dalam kehidupan bersama mereka. Lalu Rasulullah mengajak mereka, sahabat-sahabat itu, agar bersifat demikian, ya, menjadi orang yang penyantun, yang sabar, yang memaafkan, ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap orang yang bersifat hilm, ya, atau santun tadi itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Azyad Abdul Qais radhiyallahu anhu tadi itu, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang mana Allah mencintainya, yaitu sifat sabar dan konsisten. Hilm tadi itu.